Hai, selamat pagi teman-teman. Ini pagi-paginya di kebun lagi. Di sini tanamannya lagi lumayan subur ya, teman-teman. Nah, di sini ada kembang kol. Ini kembang kol organik ya, teman-teman. Mungkin 2 mingguan lagi udah keluar bunga kolnya ini. Nah, di sini ada serai. Ini tanamnya dari limbah dapur ya, teman-teman. Hari ini saya mau ngeliat-liat tanaman aja. Nah, di sini ada pakis, ada simpus. Terus, ini bunga pinkanya lagi cantik, teman-teman. Rimbun ya. Nah, di depan sini juga ada bunga kol, ada brokoli, ada bunga matahari. Di sini ada deretan kale. Ini kalenya udah 2 tahunan lebih ya, teman-teman. Tingginya ada 1 meter, 1 meter lebih. Nah, di sini ada kacang. Ini kacang panjang baru ditanam ya, baru dipindah tanam. Dan di sini ada semayan bunga kol ungu. Ini kacang panjangnya lumayan banyak ya, teman-teman. Belum dipindah. Nah, ini kale nero, kale keriting, dan ini paling cantik ya teman-teman, kale scarlet. Nah, di sini apelnya lagi berbuah ya teman-teman. Ini apel India. Semua tanaman di sini dirawatnya secara organik ya, nggak pernah disemprot, dan dipupuknya juga pakai pupuk buatan sendiri, pupuk alami, bahannya dari limbah dapur dan kebun ya teman-teman. Tapi alhamdulillah segini sih lumayan subur ya. Nah, gemes banget. Ini itu satu pohon ya teman-teman. Dan bunga mawarnya juga selalu berbakti, selalu berbunga. Nah, lihat ke sini. Di sini ada basil. Ini basil merah. Basil ini bisa ditanam dari stek ya, dari batang ya, teman-teman. Ini saya mau coba. Ini barusan habis disiram jadi bersih ya, apalagi di sini organik. Bismillah. Enak. Basil ini rasanya lebih ringan daripada yang hijau ya, teman-teman.
Nah, di sini ada bayam Swiss atau Swiss chard ya, teman-teman. Baru pertama kali kemarin panen dan rasanya nagih banget. Rasanya enak, lembut ya, teman-teman. Ada yang pink, ada yang hijau. Nah, di depan sini, di belakang, di depan sini juga ada bunga kol. Nih, ada brokoli. Mari lihat ke sini. Ada bayam Brazil. Ini tuh serai dari limbah dapur ya, teman-teman. Baru ditanam, baru 1 hari yang lalu pindah tanam. Udah mulai ada perkembangan. Nah, lihat ke atas sini ya. Nah, di sini ada markisa. Ini tumbuhnya di planter bag ukuran 50 ya, teman-teman. Ini markisa kalau udah matangnya warnanya ungu kemerahan ya. Nah, alhamdulillah udah mulai berbuah. Awal mula tanam markisa ini dari buah segar ya, teman-teman. Buah segarnya disemai sendiri. Beli buahnya di Shopee. Dan alhamdulillah segampang ini ya tumbuh dan berbuahnya. Ini kurang lebih ada 7 bulan ya, teman-teman, sampai berbuah. Di sini banyak semut. Ini sarang semut rangrang ya, teman-teman. Makanya di sini nggak terlalu banyak ulat karena ada predatornya, semut merah itu, semut rangrang. Lumayan setelah berkebun jadi jarang ke pasar ya, teman-teman. Jadi lebih hemat dan juga mudah-mudahan lebih sehat karena kita merawatnya juga secara organik. Nah, biasanya saya suka serbukin manual ya, teman-teman. Ini bunga jantan dan ini bunga betina. Biasanya serbuknya ditempelin ya. Biar menghasilkan buah nantinya, biar buahnya berhasil. Nah, barusan udah saya taruh ya, teman-teman. Agak susah jadinya nggak di videoin. Ini bunga jantannya ditaruh ke bunga betina, ditempelin. Nah, yang ini juga ditempelin aja. Walaupun di sini ada lebah, tapi lebahnya nggak banyak ya. Jadi kalau nggak diserbukin manual, kadang-kadang bisa gagal buahnya, bisa busuk. Nah, ini udah mulai berbuah. Ini tuh jenis timun lalap ya, teman-teman. Jadinya nggak bisa besar. Nah, kita lihat ke sini lagi. Di sini ada markisa juga nih. Segampang itu tanam markisa dari buah ya, teman-teman. Nah, di sini ada jambu kristal
bunganya selalu rontok. Dan ini saya coba cangkok ya teman-teman, pakai sistem patah, dipatahin terus saya taruh media. Belum pernah sih, coba-coba aja, lihat orang-orang ya pada berhasil. Nah, di sini ada lengkeng. Lengkengnya udah mulai berbunga lagi ya teman-teman. Ini lengkeng mata lada jenisnya. Nah, mari ke sini. Dan ini terong. Terong ini saya suka banget koleksi terong yang satu pohon ada 2 jenis, 3 jenis. Saya sambungin ya pohonnya. Jadi pohon utamanya ini pohon cempokak ya teman-teman. Ini ada durinya. Dan ini buahnya nih. Buahnya ada 2 jenis ya teman-teman. Sini juga ada cabai. Nah, lihat ke sini. Di sini sekarang udah mulai banyak tanamannya, lagi mulai rimbun ya teman-teman. Kalau ngelihat ke sini hampir ketutup rumahnya. Nah, di sini ada tanaman okra. Udah mulai bakal bunga. Ini ada okra merah. Ada juga okra hijau ya. Tanaman okra ini banyak manfaatnya, makanya saya tanam ya teman-teman. Nah, mari lihat ke sini. Di sini ada buncis. Jarang sekali saya berhasil tanam buncis ya teman-teman. Ini jenis buncis ini udah berapa kali tapi bisa berbuah, tapi kurang maksimal. Udah lumayan lah ya, bikin bahagia walaupun buahnya nggak banyak. Ini ditumbuh liar, ngerambatnya ditumbuh liar sama pare ya teman-teman. Nah, di sini ada pare. Ini pare tumbuhnya dari limbah dapur ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman belanja parenya agak tua, agak kuning, bijinya udah keras, itu coba aja ditanam. Dan saya sering, alhamdulillah bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, ini perbedaan buah yang diserbukin sama yang enggak diserbukin ya teman-teman. Jarang sekali berhasil kalau nggak diserbukin. Dan kalaupun berhasil begini, buahnya kurang maksimal. Tuh, alhamdulillah ya, walaupun dari limbah dapur, potnya juga kecil ini. Udah mau berbuah. Nah, di sini ada, saya juga lagi tanam bunga matahari ya, teman-teman. Nah, lihat ke sini. Ini juga ada bunga. Saya suka sekali tanam bunga ya, teman-teman. Karena dari bunga nanti bisa mengundang banyak lebah. Dan juga bunga itu bikin cantik. Nah, lihat ke sini. Ini tuh bunga telang ya. Setiap saya perbaharui, ini baru 1 minggu setelah dipotong. Nih lihat teman-teman. Dan udah mulai cantik lagi, bertunas, tunasnya muda lagi. Jadi teman-teman kalau punya bunga telang yang udah tua, yang udah rimbun, coba aja dipotong. Ini sekitar kurang lebih 5 jari dari tanah ya, motongnya ya teman-teman. Dan ini udah puluhan kali saya potong.
Setiap habis dipotong dikasih pupuk, dan ini udah dikasih lanjaran lagi, jadi nanti bagus lagi, muda lagi. Nah, lihat ke sini. Masih ingat ya, kemarin saya tanam seledri. Ini semuanya pakai metode rockwool ya, teman-teman. Udah mulai ada perubahan. Nah, ini tanaman kroket atau arugula ya. Ini aromanya unik, tapi kayaknya kurang subur ya. Seledri ini lumayan gampang ditanam di kebun sini ya, teman-teman. Biasanya sih nggak ada hama, hamanya sedikit, dan bisa tumbuhnya lebih cepat ya. Tuh, mungkin ini belum, kurang lebih 1 bulan setelah pindah ya. Nah, lihat ke sini. Nah, ini itu karena suka naik, kucingnya suka banget naik ke pohon ini ya, pohon apel ya, teman-teman. Jadi suka keinjak ini tanaman bawangnya. Jadi kalau ada suka ada kucing ke pot, coba aja dikasih ranting-ranting begini ya, teman-teman. Ini sangat membantu banget. Jadi kucingnya nggak mau naik lagi, kecolok nanti. Pakai ranting, pakai tusuk sate atau lidi. Nah, ini bawang dari dapur juga udah mulai bagus ya. Ini umurnya sekitar kurang lebih 3 minggu, 2 atau 3 minggu ya, teman-teman, setelah ditanam. Nanti setelah akarnya kuat, akarnya bagus, baru dipindah. Dan wajib banget, kalau saya wajib banget tanam di pot yang udah banyak akarnya. Ini pot banyak akarnya, pot apel, udah susah, tanamnya juga susah. Itu bisa membantu menjaga media tanamnya tetap kering kalau udah banyak akarnya ya, teman-teman. Jadi otomatis tanaman bawangnya ini gak gampang busuk. Nah, begitu pengalaman saya. Ya, kita udah kesini lagi ya, teman-teman. Nah, belum diliatin ini juga. Nah, mundur dulu. Ada tanaman kecipir. Ini di pot 50 ya, teman-teman. Buahnya baru dipanen. udah kurang bagus ya. Ini tingginya 2 meteran, ini lebih. Saya pakai potnya besar, pakai ukuran 50, dan ini lanjarannya ada 5 ya, teman-teman. Pakai bibitnya juga 5 juga. Nah, ini juga bawangnya tadinya dari dapur ya, teman-teman. Biasanya saya kalau tanam bawang dari kecil, dari mulai tanam dari dapur, selamat. Nah, tapi kalau udah bagus begini nih, teman-teman, ini itu udah bagus ya. Kemarin ada 6 pot, ini nyisa 2 pot aja. Jadi biasanya busuknya pas udah besar begini. Dari kecil dirawat bagus, bisa tumbuh, pas udah besar malah mati. Kecewa banget ya biasanya. Kenapa nggak dari kecil aja matinya ya, teman-teman? Kadang-kadang suka gitu. Nah, bunganya lagi cantik, teman-teman. Bunga matahari ini gampang tumbuh di sini. Mungkin media tanam sama cuacanya cocok ya.
Nah, di sini juga saya mulai tanam sorel ini sekitaran 3 mingguan ada ya, barengan sama seledri waktu itu pindahnya. Belum tahu rasanya, tapi karena kecantikannya saya jadi tertarik tanam ya teman-teman. Cantik ini sorel. Katanya biasanya di salad ya, saya juga belum tahu rasanya. Nah, gampang banget ini semayan kacang. Jadi kalau media tanamnya udah gak ada, potnya udah kehabisan, biasanya saya akalin disemai dulu ya teman-teman. Jadi nanti gantian biar kebunnya tetap hijau. Nah, ini juga ada bunga pengusir hama marigold. Nah, ini juga saya mulai tanam cosmos mini ya teman-teman. Cantik nih, tapi biasanya susah tumbuh ya. Nah, ini susah tumbuh juga. Ini kol ungu, bunga kol ungu. Nah, begitu aja ya teman-teman, judulnya ngeliat-liat kebun, update kebun. Jadi lagi lumayan subur ya teman-teman, seneng aja buat dokumentasi. pernah tanamannya lumayan subur. Buat berkebun ini buat saya penyemangat ya teman-teman, kayak hiburan. Kalau pikiran lagi pusing, lagi kurang tenang, main di kebun, otomatis senyum-senyum sendiri kalau ngelihat tanaman lagi cantik, lagi subur, kayak punya rasa bangga sendiri, bahagia. Akhirnya bahagia deh. Semoga teman-teman juga sama ya, bahagia seperti saya. Terima kasih udah menonton, terima kasih buat komentar-komentar positifnya ya. Semangat selalu dan sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Bye, assalamualaikum.